Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahkan keluarga besar Rondo, Kuhu Rondo, anak-anak, cucu-cucu, bahkan mungkin sudah ada cece-cece, dan kita semua saudara bersaudara yang dari berbagai-bagai tempat kita boleh ada di sini. Kita percaya bahwa semua adalah dalam rancangan Tuhan. Karena Tuhan itu begitu baik bagi keluarga, bagi anak-anak, cucu-cucu, sehingga berkat pertolongan penyertaan Tuhan membuat keluarga ini tetap hidup rukun dan damai. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun juga karena ini hari Minggu, tentunya tadi juga kita di gereja masing-masing sudah dengar firman Tuhan. Sehingga kalau saat ini kita berada porsi yang kedua, mungkin ada yang sudah kenyang. Tetapi percaya saudara, firman Tuhan berkata, berbahagia dia yang haus dan dahaga akan firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah makanan yang utama rohani kita. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, sebetulnya untuk makanan-makanan rohani pun ya, kalau perlu orang 3 kali satu hari. Lahiriah saja tubuh orang kasih makan 3 kali. Dan bagaimana itu rohani kalau cuma 1 kali 1 minggu, atau 1 minggu cuma 2-3 kali, dia akan lemah, sakit, dan akan mati. Tetapi kita bersyukur Roh Kudus ada bagi keluarga, bagi kita semua. Dan saat ini kita akan sama-sama belajar tentang firman Tuhan ya. Firman Tuhan saya akan ambil di dalam Perjanjian Lama, di dalam kitab Pengkhotbah atau Al-Khatib. Dalam terjemahan lama Al-Khatib, pasal yang ketiga, 1 ayat saja saya akan ambil. Al-Khatib atau Pengkhotbah pasal 3 ayat yang ke-14. Firman Tuhan berbunyi sebagai berikut. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Ini adalah firman Tuhan bagi keluarga dan bagi kita semua. Sebab firman Tuhan itu adalah Tuhan sendiri. Firman Tuhan yang menciptakan langit dan bumi yaitu Tuhan. Yang menjadikan kita manusia itu Tuhan. Sebab itu saudara, kalau kita memperhatikan di dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga ini adalah merupakan Amsal atau suratan daripada Raja Salomo, Raja Soleman, yang dipakai oleh Tuhan dengan hikmat yang luar biasa, melebihi segala manusia yang ada sampai akhir zaman ini. Tidak ada yang dapat melewati hikmat daripada Raja Soleman. Sebab itu di dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga ini, yaitu saudara, di dalam terjemahan lama, dia bertemakan untuk segala sesuatu ada waktunya. Segala sesuatu ada masanya. Dikatakan ada waktu kita lahir dan ada waktu kita meninggal. Ada waktu kita akan membangun, ada waktu kita akan merombak. Ada waktu kita tertawa, ada waktu kita akan menangis. Kemudian juga dikatakan ada waktu untuk memeluk dan ada waktu untuk tidak memeluk. Jadi segala sesuatu ada waktunya. Saudara,
kita kembali kepada pokok acara 40 hari berpulangnya Mami Mince yang terkasih. Dia sudah meninggalkan teladan bagi kita semua, bagi anak-anak, bagi cucu-cucu, bahwa seorang figur Mami Mince adalah figur yang luar biasa. Saya sebagai hamba Tuhan melihat bagaimana kerinduannya, bagaimana hatinya mengasihi dan mencintai Tuhan. Untuk datang beribadah saja, dia tidak mengenal waktu dan situasi yang terjadi. Tetapi yang penting dia boleh datang kepada Tuhan. Dan ini tentunya contoh yang sudah diberikan oleh almarhum bagi anak-anak. Contohilah seorang ibu yang pernah didatangkan oleh Tuhan. Seorang ibu yang bisa membesarkan kalian. Dan mungkin kalau saya melihat dalam usia yang sudah demikian, Mami Mince tetap kelihatan cantik secara lahiriah dan secara rohani, sehingga dia dicintai oleh anak-anak, dicintai oleh kita semua. Sehingga karena dia setia kepada Tuhan, maka kepergiannya tidak menyusahkan anak-anak, cucu-cucu. Bahkan dia katakan tidak perlu bawa di rumah sakit, bawalah saya di gereja. Tetapi namanya anak-anak peduli, kasihan dalam keadaan kelemahan, mereka berusaha di rumah sakit. Tetapi sampai di rumah sakit tidak lebih dari setengah jam, dia sudah dipanggil Bapa di sorga. Dia meninggalkan sesuatu kegaguman bagi kita. Sidang Jumat, anak-anak dan cucu-cucu. Dan inilah satu contoh dan teladan. Apa yang dia sudah lakukan, ikutilah. Karena saya percaya sebagai hamba Tuhan, seorang ibu, dia mengajarkan anak-anak yang terbaik. Yaitu yang pertama, kalian semua hidup rukun dan damai. Baku-baku sayang, baku-baku baik, baku-baku bantu. Jangan menyakiti. Itu pesan seorang ibu. Dan dalam masa tuanya tentunya seorang ibu ingin melihat anak-anaknya, cucu-cucunya hidup rukun dan damai. Sebab itu dikatakan oleh pemazmur, Raja Daud katakan dalam Mazmur 133. Dikatakan oleh firman Tuhan begini, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara diam bersama-sama dengan rukun. Alangkah baiknya saudara bersaudara hidup dengan rukun. Manis dan indah di dalam terjemahan lama. Nah, inilah yang dimaksudkan oleh firman Tuhan. Bahwa satu kehidupan yang baik, yang manis apabila saudara bersaudara. Dan ini tentunya kita sudah termasuk saudara bersaudara. Di samping kakak beradik ada, dari jauh datang, ada hamba-hamba Tuhan. Satu keluarga kita, keluarga kerajaan Allah. Kita orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, dibenarkan karena kita percaya kepada Tuhan. Tuhan itu baik. Namun kemesraan ini, ya, tidak selama-lamanya akan berlangsung terus. Ya, kalau ada pujian mengatakan kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Tetapi firman Tuhan mengatakan ada waktu kita bermesra-mesraan, ada waktu kita akan dipisahkan. Itu Alkitab. Dan Tuhan sudah katakan tidak dapat ditambah, tidak dapat dikurang. Kenapa saudara sekalian? Ada waktu kita bertemu, ada waktu kita berpisah. Karena dunia ini hanya sementara. Kita hidup dalam dunia ini cuma sementara.
Firman Tuhan katakan Mazmur 90. Manusia pun hidup hanya 70 tahun. Kalau dia kuat sampai 80. Lebih daripada itu kesukaran juga. Nah, dalam 70 tahun ini rasanya terlalu singkat bagi kita untuk tidak mengandalkan Tuhan. Terlalu rugi bagi kita dalam usia ini yang begitu singkat kita penuh dengan kebencian. Karena memang kita perlu ingat, satu kali kelak kita akan dipisahkan. Tuhan katakan, ya, Tuhan katakan dengan jelas di dalam Matius pasal yang ke-10. Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-34 dikatakan begini firman Tuhan. Yesus membawa pemisahan bagaimana mengikut Yesus. Ayat 34, jangan kamu menyangka bahwa aku datang membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Tentunya saudara, ini kalau kita tidak punya hikmat, tentu bertentangan dengan Matius pasal yang pertama kedua. Tatkala Tuhan lahir ke dalam dunia ini, dia membawa damai. Dia lahir untuk membawa damai. Tetapi di dalam Matius pasal yang ke-10, dia jelaskan, aku bukan datang membawa damai tetapi pedang. Apa itu pedang? Pedang itu adalah firman Tuhan. Pedang bermata dua, makan dalam, menceraikan nyawa dan roh. Pengertiannya saudara kasih dalam Tuhan, firman Tuhan yang Tuhan datangkan, tidak semua orang mau menerima, sehingga terjadi perpisahan. Maleakhi 3 pasal yang ke-18, Tuhan akan memisahkan, akan membedakan orang benar dengan orang fasik, orang yang beribadah kepada Tuhan dan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan akan dipisahkan. Sebetulnya saudara, bagi orang yang percaya, kita tidak akan dipisahkan kalau kita satu hati, satu jiwa, seia dan sepikir kepercayaan kita kepada Tuhan. Tetapi kalau beda penafsiran kita tentang kebenaran, tentang Tuhan, tentang teologia, maka disitulah ada pemisahan. Tetapi Roh Kudus, dia akan mempersatukan. Dia akan membaharui kehidupan gereja Tuhan. Karena ini masanya sudah tidak lama lagi. Kita berada di zaman Roh Kudus di ujung. Dikatakan oleh firman Tuhan. 2 Timotius 3. Pada akhir zaman akan datang masa yang sukar, di mana orang akan mengasihi dirinya sendiri, pembelot, berbuat kejahatan, beribadah hanya seada-adanya, kelihatan ibadah tetapi perbuatan tidak sesuai, sebagai hamba Tuhan, sebagai sidang jemaat. Dan inilah yang akan dibaharui oleh Roh Kudus. Bagi kita yang mau dibentuk, kita bersyukur. Dan kalau Roh Kudus membaharui kita, kita pasrah saja kepada Tuhan. Karena dikatakan dalam ayat pokok, Tuhan menjadikan segala sesuatu baik. Dan rancangan-rancangan Tuhan tidak akan pernah gagal. Nah saudara kasih dalam Tuhan, karena Tuhan begitu mengasihi kita, Tuhan sayang kepada anak-anak cucu kita semua. Dikatakan bahwa Tuhan itu baik. Satu perlindungan tatkala kita menghadapi masa-masa sukar. Karena dunia ini tidak menjanjikan hal-hal yang baik. Tetapi dikatakan dunia ini penuh onak dan duri, penuh dengan kesulitan.
Tetapi kita ini bukan milik dunia. Dikatakan oleh Yohanes, ya, kitab Yahya. Yahya pasal yang ke-17. Kita adalah milik Tuhan. Kita akan dibawa, kita dipilih dari dunia ini untuk bawa ke sorga. Nah, oleh sebab itu, karena kita dipilih, kita akan dibentuk, diproses menurut maunya Tuhan, bukan maunya kita manusia. Sebab itu, nasihat firman Tuhan terlebih khusus bagi anak-anak, kakak adik, cucu-cucu. Ya, marilah hidup rukun dan damai. Meskipun Tuhan bawa pedang untuk memisahkan, tapi kalau orang satu hati, orang tetap percaya Tuhan, pasti akan dipersatukan oleh Tuhan. Karena saudara, memang kesukaran-kesukaran yang terjadi, ya, dikatakan dalam kitab Injil Matius, kasih orang akan jadi tawar. Orang akan mengasihi dirinya sendiri. Orang akan jadi koncudu. Orang Manado bilang jadi pelit. Karena apa? Kasih semakin tawar. Apalagi barang-barang sudah mulai naik. Beras baru naik 1 kilo 18.000. Orang sudah mengeluh. Dan itu pengenapan firman Tuhan. Tak dapat tiada akan jadi. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa secupak gandum sedinar harganya. Dalam Wahyu pasal yang ke-6. Akan sulit lagi. 1 dinar itu adalah perhitungan upah sehari orang Israel. Dan hanya bisa beli 1 cupa gandum. Mungkin kalau kita di ratahan sini, gaji 1 hari ya sekitaran 200 atau 250. 1 hari hanya bisa beli, ya taruhlah 1 liter beras. Untuk lain-lain pun kita akan cari jalan lain. Nah, itu akan terjadi. Tetapi jaminan firman Tuhan bahwa orang yang berharap kepada Tuhan, meskipun masuk masa-masa yang sukar, dia tetap dijaga dan dipelihara oleh Tuhan. Saya dan saudara, kalau kita imani Tuhan, itu luar biasa. Hidup kita milik Tuhan, ada dalam Tuhan, ada dalam tangan Tuhan. Kita hidup dan mati ada dalam tangan Tuhan. Jangan kamu khawatir. Tuhan katakan, jangan kamu khawatir tentang hidupmu. Apa yang hendak kamu makan, minum, pakai, semua disediakan Bapa di sorga. Yang penting setia kepada Tuhan. Tuhan bilang, sedangkan burung pipit pun tidak menabur dan tidak menuai, diberkati oleh Bapa di sorga. Jadi Bapa sangat baik. Dia memberkati saya dan saudara setiap hari, setiap waktu. Bahkan dikatakan dalam Mazmur pasal yang ke-27, seorang Raja Daud, kerinduannya kepada Tuhan karena dia cinta Tuhan. Ayat yang keempat, bahwa 1 perkara telah kupohonkan daripada Tuhan, dan itulah akan kucari, yaitu supaya boleh aku duduk dalam rumah Tuhan pada segala hari umur hidupku, akan memandang keindahan Tuhan dan menyelidik Dia dalam keabadiannya. Ini permintaan seorang raja yang dipilih oleh Tuhan. 1 perkara dia minta kepada Tuhan, supaya dia diam di dalam rumah Tuhan sepanjang umur hidupnya, memandang kemuliaan Tuhan dan merasakan penyertaan Tuhan. Saudara bisa bayangkan ya, secara logika ini memang bertentangan dengan kehendak kita manusia. Karena orang saja 1-2 jam ibadah sudah gelisah, 3 jam apalagi so bosan, so mulai korek kaki ya. Karena apa? Tidak cinta Tuhan. Tetapi Daud, dia minta tinggal dengan Tuhan selama-lamanya. Kenapa saudara sekalian? Ada alasan. Ayat yang kelima, karena pada masa yang jahat ditaruhnya akan daku dalam pondoknya, disembunyikan aku di belakang tirai kemahnya, dan dinaikannya aku di atas gunung batu. Pada masa jahat, masa-masa sukar,
dia taruh di dalam pondok Tuhan. Dinaikkan di atas gunung batu. Gunung batu adalah tempat persekutuan yang indah dengan Tuhan. Di sana Tuhan ada. Karena selalu dan sangat mengasihi dan mencintai Tuhan. Bahkan Raja Daud katakan kesaksiannya bahwa singa muda boleh kekurangan dan kelaparan, tetapi orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan kekurangan satu apapun. Kenapa dikatakan singa muda? Karena kalau singa muda dia masih cerdik, masih cepat untuk cari makanan. Firman Tuhan katakan dia bisa kekurangan. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan kekurangan satu apapun juga. Dikatakan Mazmur pasal yang ke 37 ayat 26 dikatakan, sepanjang hari ia menaruh sayang dan memberi pinjam, maka anak cucunya pun keberkatan. Saudara, ini luar biasa bagi orang yang mengandalkan Tuhan, bahwa setiap hari Tuhan menaruh sayang dan memberi pinjam sehingga anak cucu keberkatan. Sebetulnya saudara, itu bukan Tuhan kasih pinjam. Apa sebab? Kita ini milik Tuhan. Kita rumah Tuhan. Sehingga segala yang Tuhan berikan untuk membentuk kita. Tetapi banyak kali kita lebih suka pinjam di bank, pinjam di koperasi. Kalau kita percaya kepada Tuhan, Tuhan akan mengadakan. Sebab itu saudara kasih dalam Tuhan, bagi kita semua yang ada, marilah kita mengerti kehendak Tuhan. Karena tatkala menghadapi masa sukar, saudara tidak dapat menolong saudara. Meskipun saudara punya pasukan yang banyak, meskipun punya power yang banyak, keluarga yang besar, tetapi tatkala masa-masa sukar, masa-masa jahat, tidak ada yang dapat menolong, tetapi Tuhan yang dapat menolong. Sebab itu baku-baku baik, baku-baku sayang, baku-baku kasih ingat. Sehingga kalau terjadi demikian, maka genaplah, berbahagialah orang yang hidup di dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Ini firman Tuhan. Kita tunduk kepala dan kita berdoa.